Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunia. Video kali ini Bu Guru akan mengulas materi tema 2, subtema 1 dengan muatan pelajaran SPDP. Bu Guru nanti akan membahas mengenai seni tari. Nah, dalam bahasan seni tari ini akan Bu Guru jelaskan tentang gerak dalam tari dan pola lantai. Gerak adalah unsur utama yang ada pada seni tari. Gerak dalam tari itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, gerak tari klasik. Gerak tari klasik adalah gerakan tari yang menirukan kegiatan manusia atau biasanya bisa juga menirukan gerakan hewan. Nah, gerakan ini mengikuti pola-pola tertentu. Contohnya yang ada pada tari topeng, tari golek, dan tari bedoyo. Yang kedua adalah gerak tari kerakyatan. Gerak tari kerakyatan itu biasanya menirukan kegiatan manusia atau emosi manusia dan bisa juga menirukan perangai hewan. Contoh gerak tari kerakyatan itu misalnya pada Reog Ponorogo dan tari Ketuk Tilu. Kemudian yang ketiga adalah gerak tari kreasi baru. Nah, dalam tari kreasi baru gerakannya itu adalah gerakan dari tari klasik ataupun tari kerakyatan yang kemudian dikembangkan yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Contohnya yaitu pada tari merak, tari saman, dan tari kecak. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tentang pola lantai. Mungkin anak-anakku sekalian pernah melihat baik itu dalam televisi atau di internet ataupun melihat secara langsung pada saat penyajian tari atau pertunjukan tari. Nah, tari itu disajikan atau ditarikan secara baik itu berkelompok, tunggal atau berpasangan. Menarikannya biasanya ada bentuk-bentuk tertentu. Nah, itulah yang disebut pola lantai. Pola lantai itu bentuk atau garis yang dibuat oleh para penari menjadi formasi tertentu. Pola lantai itu sendiri pada dasarnya dibagi menjadi dua garis besar. Yang pertama itu pola garis lurus maksudnya, dan yang kedua adalah garis lengkung. Nah, garis lurus itu sendiri bisa dibagi lagi menjadi bentuk vertikal, horizontal, kemudian diagonal, zigzag, pola segi 4, segi 5, ataupun segitiga. Kemudian pada pola garis lengkung bisa lengkung depan, lengkung belakang, angka 8, ataupun lingkaran. Nah, kemudian pola lantai yang ada pada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Menurut penyajiannya, tari itu bisa dibedakan menjadi 3 tadi, tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Nah, pada pola tari tunggal, penari biasanya menarikan secara individu ataupun satu orang, tapi bisa juga banyak, tapi tarian itu tetap ditarikan secara individu. Contohnya pada tari jaipong dan tari topeng klono. Nah, pola lantai yang dibentuk itu bisa vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Kemudian yang kedua, pola lantai pada tari berpasangan. Tari berpasangan itu ditarikan oleh sepasang penari, jadi berpasang-pasangan ataupun banyak tapi menarikannya secara berpasang-pasangan. Pola lantai dalam tari berpasangan ini bisa vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Contohnya adalah tari serampang 12 dan tari payung. Kemudian yang ketiga adalah pola lantai pada tari berkelompok. Tarian berkelompok itu merupakan ditarikan oleh sekelompok penari. Atau bisa juga kita sebut tarian yang dilakukan oleh penari secara massal. Polanya bisa pola melengkung ke depan, lengkung ke belakang, atau angka 8, ataupun melingkar. Nah, contoh tariannya adalah tari piring dan tari lego-lego. Nah, demikianlah materi yang bisa Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini, materi tentang seni tari. Semoga materi dari Bu Guru ini bermanfaat untuk kalian semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.